Good morning and good to see you all here. Happy blessed Sunday, everybody. Welcome to BIC Denver Online Sunday Service. We are very glad that you're joining in. Selamat hari Minggu. Saya percaya semua diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Pada edisi Voice of Pentecost kali ini kita membahas tentang persembahan perjanjian atau covenantal offering. Menurut saudara, apakah perlu kita memberikan persembahan? Jika terjadi situasi seperti kehilangan pekerjaan, sakit, musibah atau bencana, dan lain-lainnya, apalagi di saat seperti ini yang masih pandemi COVID-19, perlukah kita memberi persembahan? Sesungguhnya Alkitab menyatakan memberikan persembahan tidak terpisahkan dari kehidupan orang percaya. Hal ini dilakukan selama ribuan tahun sejarah gereja, karena memberikan persembahan adalah salah satu bentuk penting dan nyata ekspresi penyembahan dan bukti penyerahan hidup kita kepada Tuhan. Oleh karena itu, penting untuk mempunyai dasar pengertian yang benar tentang memberikan persembahan walaupun di tengah situasi sulit, untuk menjadi fondasi yang kuat dalam menjalankan penyembahan dan bukan karena mampu atau tidaknya menurut pandangan kita sendiri. Sekarang mari kita telusuri tentang covenantal offering. Apa itu? Covenantal offering adalah persembahan karena perjanjian hubungan manusia kepada Tuhan. Nah, untuk bisa melakukan covenantal offering, kita harus mempunyai covenantal relationship terlebih dahulu. Covenantal relationship itu sendiri adalah hubungan berdasarkan ikat janji yang sangat kuat dengan Tuhan, berdasarkan hikmat firman Tuhan. Firman Tuhanlah yang menjadi petunjuk tingkah laku kita kepada Tuhan dan juga sebaliknya. Dan istimewanya adalah karena kita mempunyai Roh Kudus dari Kristus berdasarkan 2 Korintus 3 ayat 17-18, maka adalah suatu keuntungan yang istimewa kita bisa mendapatkan kemuliaan untuk melakukan perintah Tuhan dengan sukarela, bukan karena paksaan. Dalam perjanjian lama yaitu di kitab Imamat ada 5 macam korban persembahan yang harus diberikan umat Israel kepada Tuhan, yaitu korban bakaran, curahan, pendamaian, penghapus dosa, dan kesalahan. Nah, kini kita sudah tidak melakukan hal tersebut karena Tuhan Yesus sendiri yang sudah menggenapinya. Tapi prinsip memberi persembahan kepada Tuhan tetap berlaku. So, di masa kini saat kita memberi kepada Tuhan, berilah dengan sukarela persembahan yang wajib diberikan kepada Tuhan. Karena kita ada di dalam suatu hubungan ikat janji yang erat dengan Tuhan. Inilah yang disebut memberi covenantal offering karena covenantal relationship. Saudara, memberikan covenantal offering kepada Tuhan harus menurut kerelaan hati kita. Bukan dengan sedih hati atau paksaan, tapi dengan sukacita. Tuhan Yesus memberikan contoh terbaik dalam hal sukarela dan wajib ini melalui penderitaannya di kayu salib. Yohanes 10 ayat 18 berkata, "Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku." Pada satu sisi, Yesus diwajibkan untuk mengalami penderitaan salib karena dia adalah anak domba Allah yang menghapus dosa. Tapi di sisi lain, menyerahkan nyawanya dengan sukarela. Mengapa Yesus lakukan itu? Karena ia setia pada perjanjian covenantalnya untuk mengasihi kita. Tuhan lebih dulu mengasihi dan memberkati sehingga kita sudah selayaknya membalas kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Pemberian covenantal offering kita lakukan di dalam 1. Persembahan persepuluhan, 2. Persembahan sulung, dan 3. Komitmen untuk mendukung proyek pekerjaan Tuhan sebagaimana tuntunan Roh Kudus. Berarti saat kita melakukan covenantal offering itu mencerminkan bagaimana kita sesungguhnya mengasihi dan menyembah Allah. Memberikan persembahan juga bentuk penyerahan total kehidupan kita kepada Tuhan. Nah, yang paling penting adalah jangan sampai pemberian covenantal offering mengabaikan prinsip dan esensi keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Kita juga perlu tahu memberi secara horizontal atau horizontal giving adalah memberikan kepada sesama yang membutuhkan dan yang kekurangan. Pemberian ini juga penting loh dalam pandangan Tuhan dan bahkan menjadi tugas kita sebagai jemaat untuk memperhatikan mereka yang berkekurangan. Tetapi jangan lupa, pemberian persembahan covenantal harus dilaksanakan terlebih dahulu.
Jadi, dalam situasi susah ini, apa kita tetap perlu memberikan persembahan? Jawabannya ya. Ingat, persembahan merupakan ekspresi penyembahan yang penting kepada Tuhan yang telah memberikan anugerah terbaik. Kita memberi persembahan kepada Tuhan melalui institusi yang Tuhan tetapkan untuk menerima dan mengelolanya, yaitu gereja di mana kita tertanam dan bertumbuh seperti dalam Malayaki 3 ayat 10. Pertanyaan kedua, apakah memberi persembahan harus ke gereja atau langsung kepada mereka yang membutuhkan? Jawabannya juga ya untuk keduanya. Karena gereja adalah wadah nomor 1 yang Tuhan gunakan untuk menyatakan kepedulian kita dan menyatakan kasih Tuhan kepada dunia dan sesama. Saudara juga boleh memberikan bantuan secara langsung kepada yang membutuhkan sesuai tuntunan Roh Kudus. Perlu diingat, dengan memberi persembahan kepada Tuhan, itu akan melatih iman kita untuk mengandalkan Tuhan senantiasa. Dan memberi akan melatih sikap kita sebagai seorang pengelola, bukan pemilik. Mari kita jaga hubungan dengan Tuhan apapun yang terjadi. Berikan kepada Tuhan persembahan covenantal offering, karena Tuhan sudah lebih dahulu memberkati dan membawa kita masuk dalam covenantal relationship dengannya. Jadi, tunggu apa lagi? Mari kita memberi persembahan dengan sukacita. Kita diberkati untuk menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Come on, just sing and shout. We're so glad to be here Sunday morning. We're good to be here worshiping our Father. Today we're going to sing a song. It's about God's good grace. And He carries us through every single struggle. Come on, so just sing this with me. The people come together, strangers, neighbors, our blood is one. Sing children of generations, and children of generations, of every nation, of kingdom come. So don't let your heart beat, so don't let your heart beat troubled, and hold your head up high, don't fear no evil. Fix your eyes on this one true. Come on, God is madly in love with you. So take courage, hold on, be strong. Remember where our help comes from. Sing it out. Fix your eyes on this one true
praise is to our God. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Oh, every praise is to our God. Sing hallelujah. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah to our God. Every praise is to our God. One more time, sing hallelujah. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah to our God. Every praise is to our God. God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes He is, yes He is. God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes He is, yes He is. One more time, yes He is, yes He is, yes He is. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah to our God. Every praise is to our God. Sing hallelujah. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah to our God. Sing every praise is to our God. God my Savior, God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes He is, yes He is. God my Savior, God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes He is, 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 yes He is. Oh yes He is, yes He is, yes. One more time, yes He is, yes He is, yes He is. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise one time. Every praise one more time. Every praise is to our God. Hallelujah. Hallelujah. Yes, every praise to you, God. Hallelujah. Thank you, Jesus. He is jealous.
through prayer this week, I was in deep awe of how amazing God's love is. I feel like as believers sometimes we forget that He died to take the punishment that we deserve for our sins. That we so undeservingly receive His love and His salvation. And I can't fathom how much He loves us that He would send His one and only Son to do so. So church, I just want you, wherever you are, if you're in your living room, if you're on your bed, I just invite you to stand up right now, and I want you to just sing this part with me, just one more last time. And we are His portion, and He is our prize, drawn to redemption by the grace in His eyes. If grace is an ocean, we're all sinking. Come on, sing so heaven meets earth like a sloppy wet kiss, and my heart turns violently inside of my chest. I don't have time to take these regrets when I think about the way, just sing it. He loves us, oh how He loves us, yes He does. Oh how He loves us, oh how He loves. Just one last time, how He loves. He loves us, oh how He loves us, oh how He loves us, oh how He loves. Oh, thank you, Jesus. Oh, you're so The Holy Spirit is here. He's here to break every chain. He's to release us from every bondage. Come on, just lift our nation into our hands right now and let's just sing this. There is power in the name of Jesus. Come on, take your nation. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. Come on. To break every chain, break every chain, break every chain. One more time. To break every chain, break every chain, break every chain. There is power. There is power in the name of Jesus. There is power. There is power in the name of Jesus. Oh, there is power. There is power in the name of Jesus. To what? To break every chain, break every chain, break every chain. Oh, to break every chain, to break every chain, to break every chain. One more time, to break every chain, break every chain, to break every chain. See, there's an army. There's an army rising up. Oh, there's an army. There's an army rising up. And we're the army. And there's an army rising up. And we're here to what? To break every chain. To break every chain. To break every chain. What to break? To break every chain. To break every chain. To break every. Oh, there's an army. There's an army rising up. Oh, there's an army. There's an army rising up. And with the army, there's an army rising up. Against every circumstance, to break every chain, break every chain, to break every chain. Oh, come on, to break every chain, break every chain, to break every. Come on, take your hands and break the chains. To break every chain, to break every chain, to break every. Oh, to break every chain, to break every chain.
every chain, break every chain. Oh, we worship you, God. Oh, this is our battle cry. This is our weapon of worship. Lift your spirits. We break the chain in the name of Jesus. In the name of Jesus, chains fall down. Hallelujah. Shalom Church. Hari ini saya akan bicara mengenai how to encourage yourself. Bagaimana kita bisa mengangkat diri kita sendiri. Seperti yang terjadi dalam kisah Raja Daud di 1 Samuel pasal yang ke-30 ayat 1 sampai ke-20. Ada satu cerita yang luar biasa yang terjadi ketika Raja Daud sedang berperang. Selama kurang lebih 3 bulan dia keluar dari family-nya, ya, dan dia pergi berperang dan dia mengalami kemenangan demi kemenangan. Namun ketika dia kembali bersama 600 pasukannya, orang-orang pemenang, heroes, pahlawan-pahlawan, mereka melihat dari jauh bahwa kota Ziklag, tempat mereka tinggal bersama dengan keluarga, istri dan anak-anak mereka, itu dijarah, diserbu oleh orang Amalek, dan bahkan kota itu dibakar habis. Kisahnya dari 1 Samuel 30 ayat yang pertama ke 20. Saya tidak bisa menceritakan semuanya karena waktu kita terbatas. Anda bisa membacanya sendiri di rumah. Namun saya kasih summary-nya saja. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Ziklag pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negev dan Ziklag. Ziklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka. Dengan tidak membunuh seorang pun, mereka mengiring sekaliannya kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Ini yang terjadi. Kadang-kadang kita mengalami begitu banyak kemenangan di dalam Tuhan. Seperti Raja Daud juga mengalami kemenangan demi kemenangan. Namun tiba-tiba kita pada satu titik kita mengalami satu yang tidak pernah kita alami sebelumnya. Ya, dan Tuhan izinkan ini terjadi juga dalam kehidupan kita. Ya, dan kita akan belajar bersama-sama bagaimana Daud bisa mengatasi kekalahan, tekanan ini dengan rasa percayanya kepada Tuhan. Firman Tuhan mengatakan di ayat keempat, lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Teman-teman, kita adalah orang percaya kepada Tuhan. Namun kita juga diberikan feeling, diberikan perasaan oleh Tuhan. Waktu kita mengalami tekanan adalah baik jika kita bisa mengekspresikan apa yang terjadi dalam hidup kita ini. Kita bisa menangis, kita kadang bisa kecewa, kita bisa tertekan, kita bisa frustasi, kita merasa gagal, kita merasa kalah, kita merasa sakit, ya, defeated, pain, luka, dan lain sebagainya. Itu baik sebagai manusia jika kita tidak pernah di dalam hidup kita, saudara dan saya tidak pernah mengalami perasaan sakit, tidak pernah mengalami perasaan kecewa, tidak pernah merasa tertekan. There must be something yang kurang, karena dalam keadaan seperti itulah kita bisa berharap lagi kepada Tuhan. Saat-saat kita frustasi, saat
tangan kita sudah terangkat, kita tidak berdaya apapun juga. Melihat semua situasi di depan kita kacau, ya, kehilangan, kerusakan, malapetaka, atau mungkin sakit penyakit, atau mungkin Anda ditekan oleh keluargamu sendiri, orang yang paling dekat, orang yang Anda percaya, engkau dihianati, ya, engkau di-abuse, engkau ditolak. Tuhan memberikan jalan keluar buat kita semua. Saya berbicara ini karena firman ini dibuat bagi kita, bagi orang-orang yang sudah mengenal Tuhan, yang hidup dalam kemenangan bersama Tuhan, yang hidup di dalam firman Tuhan, yang hidup sehari-hari bergaul dengan Tuhan seperti Daud mengalami ini. Kita pun bisa mengalami hal yang sama. Namun Daud memberikan satu teladan yang luar biasa. Yang pertama, lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring. Artinya bukan nangis biasa, nangis dengan sangat kuat. Karena sudah merasa hancur, tidak berdaya. Semuanya hilang. Istri, anak-anak mereka, semua harta benda, bahkan rumah mereka dibakar habis. Daud bersama-sama dengan pahlawannya, 600 orang ini. Juga ayat 5 juga istri Daud, ya, kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Israel dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Saudara, dan yang lebih lagi terjepit adalah Daud, ayat ke-6, dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati dan masing-masing karena anak-anak laki dan perempuannya diambil oleh musuh. Dan hari ini, ya, firman yang akan keluar buat kita adalah dari ayat ini. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. But David found strength in the Lord, his God. Atau bahasa yang lain, and David encouraged himself. Dia menguatkan dirinya sendiri di hadapan Tuhan. Bagaimana? Karena terbukti tidak ada satu pun dari rakyatnya yang mendukung dia. Bahkan rakyatnya ikut ingin melempari dia dengan batu. No one else can encourage David. Dan David seorang pemimpin yang luar biasa diurapi Tuhan. Dia berpikir, tidak ada seorang pun dari pasukanku, dari rakyatku yang support saya, yang bisa menguatkan saya. Karena semuanya telah kehilangan. Semuanya telah kehilangan. Dan David mengambil keputusan, aku akan menguatkan diriku sendiri. Haleluya, saudara. Ini firman buat kita hari-hari ini. Saat seluruh dunia dalam keadaan seperti ini, Anda mungkin udah gak ada orang yang bisa menolong saudara. Even government tidak bisa menolong saudara. Departemen kesehatan pun tidak bisa menolong kita semua. Keuangan kita pun rasanya tidak bisa membantu apapun juga. Kekayaan, kemegahan, kesuksesan saudara semua tidak dapat menolong kita hari-hari ini. Mungkin gereja juga sudah tidak dapat menjangkau saudara hari-hari ini. Ya, tetapi kita bisa mengambil satu keputusan seperti Daud mengambil keputusan. David found strength in the Lord. Dia menemukan kekuatan di dalam Tuhan. Kenapa? Karena Daud adalah orang yang bergaul dengan Tuhan. Ini kuncinya kita hari-hari ini, saudara. Jika Anda mau mengalami kemenangan apapun yang sedang terjadi di dalam hidupmu, apapun malapetaka, sebesar badai apapun juga yang sedang melanda dunia, you have to find your strength in the Lord. Saudara harus temukan kekuatanmu di dalam Tuhan. Tuhan yang tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Tuhan yang setia. Tuhan yang mengontrol. God is in control everything. Put your trust in God again. Dalam nama Tuhan Yesus, saudara. Haleluya. Dia mengalami mungkin lain dengan apa yang kita alami hari-hari ini. 2020, the year 2020 has been a very marvelous year, saudara. Ya, dari mulai Desember, Januari kita mulai mendengar berita-berita tentang virus ini, dan kemudian sudah 4 bulan ini kita mengalami lockdown seperti ini. Ya, it's so hard, semuanya berubah, ekonomi berubah. Ya, banyak yang mengalami kehilangan pekerjaan,
bahkan kehilangan kesehatan, bahkan hampir saja saudara juga mengalami malapetaka, meninggal karena penyakit ini, karena virus ini. Tapi Tuhan tetap beserta dengan kita. Tuhan, God is control, God is always in control, dan kita adalah orang-orang lebih dari pemenang. Ya, saya ingat waktu mulai awal virus ini mulai masuk, saya kehilangan begitu banyak teman-teman dekat, hamba-hamba Tuhan, bahkan keluarga sendiri. At one point saya sampai tidak berani melihat cellphone saya lagi kalau ada berita yang masuk. Because every other days teman saya meninggal. Yang dikirim adalah foto jenazahnya atau peti matinya. Dan rumah duka dan lain sebagainya, atau kuburan seperti itu. My heart was so broken selama berbulan-bulan melihat itu. Dan juga keluarga dekat sendiri meninggal. Dan none of them kami bisa bertemu lagi sebelum mereka meninggal. Merasa hancur. Ya, merasa so afraid. Ya, emang hidup anak Tuhan. Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa setelah kita terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, setelah kita diselamatkan, maka segalanya itu baik. Tidak ada masalah, tidak ada penyakit, tidak ada tekanan. No. Ya, kalau ada orang yang bilang seperti itu salah, saudara. Justru hidup di dalam Tuhan, makin kita dekat dengan Tuhan, makin kuat testingnya, ujiannya, pencobaannya, ya, penyaringannya, pemurniannya. Disitulah kita akan juga diuji oleh Tuhan agar kita muncul sebagai pemenang dengan hati yang murni dan tetap keluar di dalam kekuatan daripada tangan Tuhan. Katakan amin, saudara. Ya. David, dia menangis. Jika kita sangat tertekan seperti itu, keluarkan, let it out. Ya, let it out. Even Yesus sendiri pun bisa menangis. Menjadi seorang anak Tuhan, ya, tidak perlu kita menyembunyikan perasaan kita. Ya, jika saudara mengalami proses-proses seperti ini, keluarkan itu. This is what we have to do. Ya, dia memang nangis. Sampai firman Tuhan berkata, sampai mereka tidak bisa lagi menangis. Sampai begitu, saudara. Apakah saudara pernah alami itu? Menangis sampai tidak bisa lagi menangis. Tetapi di situ Daud mengambil keputusan. Dia tidak bisa terus menangis, merenungkan kehancurannya. Dia harus bangkit. Even di surrounding oleh orang-orang yang mau melempari dengan batu, dia berdiri dan dia bilang, aku akan menguatkan diriku sendiri. I will encourage myself in the Lord. Bukan hanya dia bangkit, tapi dia bisa membangkitkan orang-orang ini juga. You see, inilah kalau kita diurapi Tuhan. Memang ada saatnya kita pernah mengalami kekalahan. Bisa mengalami hal seperti ini, tekanan seperti ini. Tetapi jika Anda orang yang dekat dengan Tuhan, Anda mempunyai influence, Anda seorang pembawa hadirat Tuhan. Ya, hadirat Tuhan itu tetap ada di dalammu. Anda akan mempengaruhi orang-orang ini. You will be a good example and a great influence to these people. Bahkan dia bisa menguatkan pasukannya kembali, dan pasukannya ini kembali bersama-sama dia menyerbu, ya, dan mengejar musuh. Bayangkan, saudara, orang yang sudah kehilangan segala-galanya dengan semangat dari Tuhan. Ya, saya mendapat beberapa kata apa itu Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dalam bahasa Inggrisnya, he encouraged himself. Atau bahasa yang lain, dia mendorong dirinya sendiri. Atau dia menguatkan. He give himself a push. He support himself. Ya, biasanya kita encourage someone. Biasanya saya encourage orang lain yang lemah. Tapi dalam hal ini kita perlu, karena tidak ada seorang pun yang bisa encourage dirimu. Kita perlu encourage dirimu sendiri dengan kekuatan dan firman dan janji-janji Tuhan yang sudah hidup dalam dirimu sendiri. Katakan amin, saudara. Dia bisa merubah malapetaka ini menjadi kemenangan. Dia bisa merubah, Tuhan bersama dengan kekuatan Tuhan bisa merubah krisis
menjadi kesaksian yang luar biasa. Amin. Ada beberapa yang menonton ini, Anda mengalami krisis beberapa bulan yang lalu. Anda terkena positif COVID-19 dan kita berdoa bersama-sama. Anda berada di dalam lembah kekelaman. Ya, seakan-akan hari depanmu sudah tidak ada. Saya pun mengalami di awal-awal tahun ini. Saya didiagnose oleh dokter saya akan ada kanker dalam prostat saya. Saya sempat mengalami krisis. Saya sempat mengalami frustasi yang demikian luar biasa. Tidak ada harapan. Tapi disitulah I encourage myself. Haleluya. Saudara kekasih Tuhan Yesus, you are allowed to show your feelings, your tears, your frustrations, angry, upset, or give up. Di saat-saat seperti itu, waktu kita menunjukkan kelemahan kita, di dalam kelemahan kita kuat bersama dengan Tuhan. Amin. Ya, ini bukan saatnya kita merasa I'm a Superman. I can handle everything. No, Anda dan saya bukan diciptakan menjadi Superman. Kita diciptakan menjadi orang-orang yang mempunyai perasaan, yang mempunyai kekuatan dan juga mempunyai kelemahan. Tetapi di dalam kelemahan mula kekuatan Tuhan turun buat kita. Kalau seseorang bilang saya selalu kuat, saya selalu mampu, saya selalu berhasil, there will be no even one chance Tuhan bisa turun tangan dan menolong dia. Kenapa kita diizinkan mengalami hal-hal seperti ini? Agar kita kembali kepada Tuhan. Dan di saat seperti itulah tangan Tuhan bisa menolong kita. Kalau kita selalu bersikap seperti ini, saudara. I'm good. I'm strong. Yeah, I can handle everything. I do not need some help. Maka tidak ada yang bisa menolong kita. Saudara, kita diizinkan Tuhan berada dalam satu komunitas di mana kita saling membutuhkan dan saling menolong dan saling melengkapi. Itulah gereja Tuhan. Saling mengencourage satu dengan yang lain. Mari, how do you encourage yourself? Sekarang masalahnya bagaimana Anda bisa mengangkat dirimu sendiri jika tidak ada seorang pun yang bisa menolong saudara. Tidak ada seorang pun yang bisa mensupport saudara. Bahkan tidak ada sesuatu kekuatan dari manapun yang bisa membantumu, menolongmu. Ya, ada tiga kunci yang saya mau share buat saudara hari ini. Saya mau bagikan dan biar ini tertanam dalam hidupmu. How do I encourage myself? How? Bagaimana? Apakah mungkin? Yes. Firman ini untuk kita, anak-anak Tuhan yang sudah hidup, yang sudah lahir baru, penuh Roh Kudus. Ada jalan keluar dari Tuhan selalu buat kita. Katakan amin, saudara. Yang pertama, rehearse your past victory. Ayo lihat kemenangan yang telah dan Anda alami bersama dengan Tuhan Yesus. Daud mengalami banyak kemenangan. Dia hidup dari kemenangan demi kemenangan. Dia juga mengalami kekalahan. Tetapi dia tidak mau tinggal di dalam kekalahannya. Kita ingat dulu, dia sebagai seorang gembala menjaga kawanan dombanya. Jika ada singa datang, ada beruang datang, dia kalahkan dengan tangannya sendiri. Itu kemenangan. Bukan karena dia kuat, tapi karena pengurapan daripada Tuhan. Karena Tuhan menyertai dia luar biasa. Dia ingat itu. Dia ingat itu. Haleluya. Kalau Anda sedang mengalami kekalahan, keterpurukan hari-hari ini, Anda sedang mengalami kefrustrasian yang luar biasa, ingat, Anda juga pernah mengalami victory in Christ, kemenangan bersama Tuhan Yesus. Katakan amin, saudara. Saya berbicara dengan Anda yang pasti mengalami kemenangan. Kemenangan lewat cobaan, kemenangan lewat godaan, kemenangan lewat tekanan, lewat sakit penyakit. Pasti Tuhan sudah pernah menyembuhkan saudara. Daud ingat bagaimana dia menang dengan Goliat. Dia ingat itu bagaimana. Dan dia katakan, oh iya, kalau Goliat pernah aku kalahkan dengan kekuatan daripada Tuhan, yang ini pun Tuhan bisa menolong. Katakan amin, saudara. Yang pertama, rehearse your past victory with God. Ingat-ingat
Selalu ingat akan kemenangan yang Tuhan berikan buat hidupmu. Pasti Anda pernah mengalami ini. Amen. No matter what happened, God is victory. Tuhan selalu menang atas segala-galanya. Dan kita adalah anak-anak Tuhan yang di dalam Tuhan. You are a loser. Anda bukanlah orang yang kalahkan. Kita diciptakan menjadi pemenang-pemenang dalam Tuhan Yesus. Katakan amin, saudara. Bahaya kalau Anda tidak pernah merasakan tekanan, kesedihan, kekalahan, keterpurukan dalam hidupmu. Anda menjadi sombong, Anda merasa menjadi orang paling kuat di dunia. Dan Anda tidak perlu lagi campur tangan daripada Tuhan. Haleluya. Yang kedua, remember that you are under God's protection. Ingatlah bahwa Anda dan kita semua hidup di dalam perlindungan daripada Tuhan kita sendiri. Anda bukan hanya lahir baru begitu saja. Anda lahir baru, Anda diselamatkan. Tapi mata Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu menjaga anak-anaknya. Dia tidak pernah hanya menyelamatkan saja dan setelah itu proyeknya selesai. Dia menyelamatkan dan memelihara hidupmu dan hidup kita semua. Katakan haleluya, saudara. He is a God that He cares for us. He protects us. Ya, even He will do anything for us supaya saudara tetap selamat di dalam Tuhan. Tetap dibela, tetap disayang, tetap dilihat, tetap dijaga siang dan malam. Mata Yesus tertuju kepada kita. Anda tidak sendiri. Ada Tuhan, ada malaikat Tuhan yang diutus Tuhan. Berdoalah setiap hari. Mazmur 91 dalam hidupmu, dalam keluargamu, dalam pekerjaanmu, dalam pelayananmu, dalam segala-galanya. Jadikanlah Tuhan itu pelindung dan pembela kita setiap hari. Percayalah kepada firman Tuhan. Mazmur 23, saat kita sedang dalam lembah kekelaman, firman Tuhan katakan, gada dan tongkat Tuhan itu menyertai kita. Yes, kita berada di dalam lembah kekelaman. Tapi Tuhan terus menjaga engkau siang dan malam. Dia tidak izinkan kita sendiri. Dialah gembala kita yang baik. Dia membela kita. Ibrani 13 ayat ke-5 ini firman Tuhan yang luar biasa. Yang menguatkan saudara dan saya hari-hari ini. Firman Tuhan katakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Pertama dia bilang Tuhan tidak akan membiarkanmu. Dan yang kedua dia bilang dia tidak akan meninggalkanmu. Bahasa Inggrisnya lebih dahsyat. Never will I leave you. Never will I forsake you. Never. When God says never, never. Haleluya. Dialah Tuhan yang luar biasa. Dia Bapa. He never leaves you. Mungkin saudaramu meninggalkanmu. Ya, mungkin orang yang paling dekat menyakiti hatimu. But God never. He said, He never forsake you. He never leave you. He never abandon you. He never leave you behind. He never quit on you. Dia tidak pernah menyerah kepadamu. Oleh karena itu jangan menyerah. Because God never quit on you. Sampai tiba nanti hari Maranatha kita diangkat, dipanggil pulang kembali ke rumah Bapa di surga. Katakan amin, saudara. Haleluya. Dan yang ketiga, remind yourself and your enemy. Not just remind yourself who your God is, but remind your enemy who your God is. Katakan buat musuhmu, ya. Katakan buat keadaan ini. Katakan, Tuhanku lebih besar dari segala-galanya. Haleluya, saudara. Tuhanku lebih besar dari COVID-19. Tuhanku lebih besar dari semua pemerintah yang ada di dunia ini. My God is big. He is so strong. He is able to do anything above all. Katakan haleluya, saudara. That's my God. Yes, Jesus Christ. Kita nyanyi lagu ini berkali-kali. He is a way maker. My God is a way maker. Saat tidak ada jalan, dia bisa buka jalan. Yang percaya katakan amin, saudara. Ya. My God is a miracle worker. Mujizat masih ada hari-hari ini.
Oh, saya hidup dalam mujizat demi mujizat Tuhan. Saya melihat sendiri, saya mengalami mujizat itu. Karena kita harus tetap percaya buat Tuhan. Haleluya. 3 hal ini saya mau bagikan buat Anda hari ini. Pertama, rehearse your past victory. Lihat-lihatlah apa yang sudah pernah kita alami, kemenangan bersama Tuhan. Ingat, masukkan itu. Bukan kekalahan yang kita pikirkan, tapi kemenangan di dalam Tuhan. Kalau saat itu Tuhan sudah memberikan kita kemenangan, saat ini juga Tuhan pasti bisa memberikan kemenangan buat saudara dan saya. Katakan amin. Yang kedua, remember that you are in God's protection. Ingatlah, Anda dalam perlindungan Tuhan. Tuhan tidak izinkan satu helai rambut ini untuk boleh jatuh. Apalagi musuh di hadapan kita. Kita ini adalah biji matanya Tuhan. Haleluya. Amen. Yang ketiga, remind yourself and your enemy who your my God is. Haleluya. Jangan fokus pada masalahmu. Jangan fokus pada orang ini. Jangan fokus pada keadaanmu. Fokus kepada Tuhan kita, Maha Pencipta, Maha Hebat, Juru Selamat, sanggup mengalahkan segala-galanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari, yang Anda sudah terima firman ini, katakan, dalam nama Yesus aku terima firman ini. Aku bangkit. I will encourage myself. Bangkit menjadi pemenang kembali di dalam nama Tuhan Yesus. God bless you. Giving is an act of worship. Memberi adalah bagian dalam penyembahan kepada Tuhan. So you have the opportunity now to give to God through our church here. There's 3 ways that you can give. First is by online giving through our website. You will be prompted to give via credit card or debit card, or through your bank transfer. And you can set it up as an one-time donation, weekly or every other week. Number 2 is by texting, and that's the easiest way. You can text to 720-580-5570 and put the amount there and follow the instructions. And the third one is by cash or check, and you can mail it to the address below here. So church, thank you for your attention and faithfulness. Thank you also for your generosity. May God bless you abundantly. For our daily activities, we have Healing Center Ministry every Monday at 7 p.m. Followed by Unity Prayer Tower at 8:30 p.m. from Monday to Saturday. For our cool meetings, we will be having it online and on-site. For Aurora and Centennial, we will be having it every Thursday at 7 p.m. Highlands Ranch every Friday at 7 p.m. And for more information, you can contact Pastor Arnold for Cool Aurora, Pastor Leo for Cool Centennial, and Pastor Ben for Highlands Ranch. For all the youth and the young generation, we have Encounter Youth meetings every Saturday evening at 6:30 p.m. To all younger brothers and sisters, right after this Sunday service, we'll be having Junior Church at 12 p.m. Also, for all men, we have Men's Fellowship every Sunday at 6 p.m. If you want to be connected to our community, you can message us through BIC Denver WhatsApp group and we will walk you through it. We'll be streaming every Sunday morning at 10:30 a.m. Denver time. Again, join us at facebook.com/BIC Denver.
I know we gave you a lot of information, but that's all we have for you today. But before we're dismissed, let's receive God's blessing. Haleluya. Ibadah ini sudah selesai. Dan mari, terimalah berkat Tuhan. Mari angkat kedua tangan kita. The Lord bless you and keep you. And the Lord make His face shine upon you and be gracious to you. And the Lord turn His face towards you and give you His peace. Shalom. Terimalah berkat ini. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua yang telah terima, katakan amin. God bless you. And until next week semuanya.